Oke, untuk Kak, Rulian udah, paham apa yang disampaikan Mas Umam? Sejauh ini bisa paham, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rulian. Ini masih ada yang nanya lagi nih Kak, masih ada yang raise hand, yaitu dari Nirmala Tafonao. Mungkin Kak Nirmala langsung berikan pertanyaannya. Baik Kak, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nirmala dari Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan. Pertanyaan saya Pak, apa saja sih kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa yang di luar kampus yang bisa menjadi salah satu tahap awal untuk merintis karir sebagai seorang konsultan, dikarenakan untuk perkuliahan di kampus saja tidak cukup Pak untuk meningkatkan potensi dan wawasan seorang mahasiswa prodi perpustakaan. Dan apakah tidak ada program kolaborasi gitu Pak yang dapat khususnya untuk kampus kami sendiri gitu Pak, anak prodi mahasiswa prodi perpustakaan dan sains informasi untuk menjadi seorang ini Pak konsultan kampus, konsultan perpustakaan maksudnya. Terima kasih. Okay. Baik, Mas Umam mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan dari Mbak Nirmala terkait dengan Kak Nirmala. Oke ya, saya jawab. Kegiatan yang bisa istilahnya menunjang soft skill dasar untuk menjadi seorang konsultan. Kalau misalkan di perkuliahan ya jelas sangat kurang. Sebab saya dulu pun juga proses saya itu berkembang bukan hanya dari perkuliahan. Perkuliahan tetap penting karena perkuliahan itu dasar yang akan menjadi fondasi keilmuan kita tetap dari perkuliahan. Namun soft skill-nya tetap pada akhirnya kita kembali ke lapangan. Jadi kalau misalkan mungkin ya di kampusnya Mbak Nirmala, mungkin kalau misalkan organisasi mahasiswanya kurang begitu aktif, bisa diinisiasi dengan inisiatifnya Mbak Nirmala sendiri, mungkin mengajukan ke pihak Hima untuk mengadakan kegiatan pengolahan di lapangan ataupun kegiatan diskusi lebih dengan kita dari Pusaka Tunggal ataupun mengajak diskusi dari teman-teman HMPI untuk kita ajak sharing-sharing seperti ini itu juga boleh. Atau misalkan intinya begini kok, tadi di awal itu kan untuk yang bagian analisis SWOT yang strength sama weakness itu kan nggak saya jabarkan. Nah ini sebetulnya menjadi kuncinya karena apa? Kita akan menjadi seperti apa ya tergantung diri kita sendiri. Gitu. Jadi strength dan juga weakness ini itu bisa kita gali dari potensi diri kita sendiri. Oh misal contoh kayak saya pribadi ya, dulu saya sejak dari MAN itu senang banget yang namanya nulis ilmiah. Dan saya kalau ngomong di forum itu mesti omongannya ya formal terus sampai teman saya tuh bilang, "Mam, dirimu itu bisa guyon nggak sih?" gitu. Sampai segitunya. Karena setiap kali saya ngomong, setiap kali saya bicara, itu pasti ada datanya, ada susunan kalimatnya, ada maksud tujuannya, itu pasti. Nggak mungkin nggak. Makanya teman-teman saya itu sampai bilang, wah ngomong Pak dosen sampai segitunya. Padahal waktu itu saya masih belum lulus ya. Tapi teman-teman sampai gitu. Karena itu sudah menjadi passion saya, gitu. Saya sudah menjadi identitas pribadi saya. Lah, identitas ini kan terbentuknya dari proses yang begitu panjang dan lama ya. Dari proses perkuliahan, dari proses di organisasi, bahkan dulu pun saya juga aktif di HMPII, mulai dari PPW 3, kemudian sampai jadi pengurus, sampai jadi Dewan Pengawas, dan sampai itu juga konsultan TBM, bisa jadi kan, karena di TBM kan dia lebih fleksibel. Atau mungkin bisa jadi konsultannya adalah konsultan tapi untuk literasi anak, gimana caranya agar anak itu suka dengan membaca, anak itu nyaman dengan belajar, anak itu positif dengan gadget, kan itu juga bisa. Jadi bisa digali dari kita sendiri dan kegiatannya pun juga banyak, bermacam-macam.
Yang terpenting kegiatan tersebut adalah kegiatan positif yang bisa mengupgrade soft skill kita, tekunin aja. Nggak apa-apa. Pas di masa kuliah ini memang teman-teman sedang proses pembentukan begitu. Bisa dipahami ya, Mbak Nirmala? Mengerti, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih kembali. Kak Tiffany ada? Atau mungkin dari teman-teman peserta ada yang pengen bertanya lagi? Kita masih ada waktu sekitar 13 menit lagi sampai jam 9. Monggo, jika ada yang bertanya. Dari kolom chat ada ya? Oke, dari Gila Uwin Said Rahmatullah Wabarakatuh. Waalaikum Ini Bapak. bertanya. Sebentar, ini saya tanya nih dari Pak Gila, dari UIN Tulungagung. Pertanyaannya, motivasi apa yang melatar belakangi kakak merintis karir sebagai konsultan perpustakaan dan seperti apakah karir konsultan perpustakaan itu? Oke, latar belakangnya ini terima kasih untuk Mbak Gila dari UIN Tulungagung ya. Salam untuk teman-teman dari UIN Tulungagung. Gini, alasan atau motivasi saya kenapa pengen merintis karir sebagai seorang konsultan perpustakaan ya satu karena memang saya suka, ini bidang saya, ya passion saya banget gitu loh terpassionnya. Satu karena saya suka, yang kedua saya melihat bahwa teman-teman pustakawan terutama di perpustakaan sekolah itu banyak yang mengalami kendala dan mereka waktu punya kendala seperti itu bingung mereka harus tanya kemana atau tanya ke siapa gitu. Karena saya mengikuti di grup Facebook pustakawan ya, dari situ banyak sih saya menemukan pertanyaan-pertanyaan teknis ataupun punya kendala-kendala yang dialami oleh teman-teman pustakawan. Nah, itu ya ini sedikit tuturan juga sih tentang mencari dunia. Jadi Pustaka Tunggal itu sudah menjadi salah satu visi hidup saya. Jadi ya saya pengen mengembangkan Pustaka Tunggal dan Pustaka Tunggal memberikan manfaat untuk teman-teman, ya teman-teman mahasiswa, ya teman-teman pustakawan dengan cara mungkin sharing seperti ini atau mungkin kita kerjasama. Dan bagi saya itu sesuatu yang menyenangkan gitu. Meskipun mungkin secara finansial ya belum memberikan hasil, tapi minimal saya suka dan senang dulu gitu. Terus kemudian apakah karir konsultan perpustakaan? Karir saya karena gini, saya itu tipikal orang yang nggak terlalu suka diatur. Jadi kalau saya kerja di instansi, apalagi kerjanya sebagai karyawan, diatur A, B, C, D, saya nggak terlalu suka. Bisa, tapi saya nggak betul. Akhirnya setelah dari beberapa kasus ya dari perpustakaan khusus saya pernah, perpustakaan SD saya pernah, terakhir di perpustakaan perguruan tinggi saya juga pernah. Dari situ saya punya pandangan bahwa saya pengen bebas, saya pengen memberikan manfaat yang lebih luas, nggak hanya di satu instansi tapi banyak instansi sekaligus. Dan salah satu caranya menurut saya ya dengan menjadi konsultan perpustakaan ini. Gitu. Seperti itu ya.
selanjutnya ini ada yang raise hand. Siapa tadi? Oke, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ahmad Syauki dari UIN Antasari Banjarmasin, Bapak. Oke. Oke, senang sekali bisa hadir malam ini walaupun tadi saya terlambat di Zoom ya. Menarik sekali ya terkait dengan tema yang diangkat ini terkait dengan konsultan perpustakaan atau library konsultan ya. Nah, yang pertama saya minta tolong nanti bisa di-share di grup mungkin atau apa namanya materi Bapak, karena dari awal tadi saya tidak bisa hadir karena ada sesuatu dan lain hal untuk menyimak secara materi yang Bapak sampaikan. Itu satu. Yang kedua adalah suara saya bisa terdengar jelas? Iya, terdengar jelas. Oke. Saya menjadi penasaran ya, apa namanya, ketika kita ingin menjadi seorang konsultan perpustakaan itu apakah memang ada lembaga resmi yang memang mengeluarkan bahwa kita ini layak disebut sebagai seorang konsultan perpustakaan. Misalkan seperti saya, kan saya kebetulan pendidikan sudah sampai doktor. Saya tidak dikatakan sebagai seorang pustakawan. Kebetulan saya pustakawan ahli madya di 4B. Saya tidak dikatakan seorang ahli. Walaupun saya sudah S2, S3, tetapi saya tidak dikatakan ahli ketika saya tidak memiliki yang namanya adalah sertifikasi pustakawan. Sertifikasi, ya. Nah, Oke. dan sekarang di undang-undang itu kan ada tiga jenis tenaga, itu ada tenaga teknis, ada pustakawan, dan ada tenaga ahli. Nah, yang di tenaga ahli itulah yang saya kira yang perlu juga ditambah nanti bagi saya juga dan juga orang lain, bagi yang lain, bahwa untuk menjadi tenaga ahli itu kan syaratnya adalah memiliki sertifikasi pustakawan. Nah, saya kebetulan alhamdulillah sudah juga ikut sertifikasi pustakawan, sehingga ibaratnya itu secara administrasi sudah bisa dikatakan sebagai tenaga ahli ya. Ada pemegang sertifikat, saya ada pemegang layanan sama LI, literasi informasi. Nah, itu kalau kita mau dikatakan sebagai tenaga ahli itu harus memiliki di samping ijazah juga ada pendidikan plus yang namanya adalah sertifikasi pustakawan. Nah, apa yang disampaikan oleh pemateri Pak Habibul Umam ini menarik bagi saya ketika saya ingin menjadi seorang konsultan perpustakaan. Nah, secara kelembagaan itu apakah memang konsultan itu bisa kita ikut juga menjadi seorang konsultan, sehingga lembaga mana yang memang nanti bisa kita ikuti sehingga nanti mereka mengeluarkan lisensi bahwa Pak Syauki termasuk juga Pak Habibul Umam ini layak dikatakan sebagai konsultan perpustakaan karena sudah ada lisensinya yang secara resmi lah, seperti itu. Saat ini memang kalau dikatakan saya pun misalkan mau dikatakan konsultan, saya bilang saya tidak berani karena memang secara kalau orang mau konsultasi saya kira itu siap aja saya memberikan konsultasi terkait dengan dunia kepustakawanan. Nah, hanya yang penting itu adalah apakah memang itu nanti menjadi konsultan itu dikeluarkan oleh lembaga apa, ataukah hanya kita mungkin ingin menjadi seorang konsultan yang bisa memberikan masukan, konsultasi secara seperti apa sehingga legalitas kita betul-betul dikatakan layak sebagai seorang konsultan. Nah, kemudian yang penting juga sampai pengalaman yang Mas Habibul Umam menjadi konsultan, kira-kira triknya untuk menjadi sukses itu apa saja menjadi seorang konsultan di bidang perpustakaan. Nah, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas sharing yang hadir malam hari ini yang luar biasa terkait dengan tema kita konsultan perpustakaan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.